Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dewari Anggara dengan NPM 245520111216 dari kelas TAI FRP 24D CNS. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi mikrotik mulai dari IP address sampai firewall seperti blocking, FTP, telnet, dan lain sebagainya. Tanpa basa-basi, mari kita masuk ke dalam tutorialnya. Oke, langkah pertama yaitu saya setting dulu mikrotiknya. Di mikrotik ini, pada adapter pertama yaitu saya gunakan bridge adapter agar router dapat tersambung dengan jaringan fisik dan dapat menggunakan koneksi internet. Lalu di adapter kedua saya samakan dengan fisik client, yaitu menggunakan internal network agar dapat membangun jaringan lokal dengan fisik client. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke dalam menu IP, lalu kita setting DHCP client. Karena dengan menggunakan DHCP client, kita dapat IP atau alamat IP secara otomatis. Kita pilih tambah, lalu kita pilih ether 1 atau kita pilih untuk internet nantinya. Lalu kita oke, pastikan statusnya bound. Setelah itu kita masuk ke IP lagi, kita masuk ke menu addresses, kita tambah, kita masukkan IP-nya. Kita pilih ether 2, yang mana IP ini akan digunakan sebagai gateway dalam jaringan lokal nantinya. Kita apply, lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke menu IP lagi, kita pilih DHCP server, pilih DHCP setup, lalu pastikan pilih ether 2, lalu kita next. Setelah oke, kita masuk ke menu IP lagi, lalu kita masuk ke menu firewall, kita pilih NAT, lalu kita tambah, kita pilih chain-nya SRC NAT, out interface-nya yaitu ether 1 atau jaringan internetnya, action-nya kita pilih masquerade. Sehingga kita dapat memungkinkan perangkat di jaringan lokal dapat mengakses internet dan menggunakan satu IP public. Makanya kita menggunakan masquerade dan SRC NAT. Setelah itu kita apply, lalu kita okekan. Setelah itu kita masuk ke menu DNS, kita masuk ke server, kita isi dengan IP 8.8.8, lalu 8.8.4.4, dan jangan lupa allow remote request-nya kita aktifkan, lalu apply dan oke. Oke, untuk ngecek apakah konfigurasinya telah berhasil atau tidak, kita bisa masuk ke dalam PC client. Lalu kita coba masuk ke CMD, lalu kita ping 8.8.8. Jika TTL, maka konfigurasi jaringannya telah selesai dan telah berhasil. Lalu kita masuk lagi ke Winbox-nya. Kita masuk firewall. Di sini saya akan memblokir akses Winbox dan klien pada jam tertentu. Kita tambah. Kita masuk ke general. Change-nya kita ganti menjadi input. Protokolnya kita ganti menjadi ECMP. Lalu di extract di sini ada menu time. Di sini kita akan setting dari jam berapa hingga jam berapa. Sesuai di soal, dari jam 12 sampai jam 1 siang. Actionnya jangan lupa kita ganti menjadi drop karena kita akan ngeblokir. Maka kita ganti drop, lalu apply dan oke. Di sini statusnya inactive time karena sekarang pukul 14.30. Makanya inactive time. Jika kita ganti lagi, misal waktunya kita ganti menjadi pukul 15, di sini akan hilang inactive time-nya. Lalu kita bisa coba cek dengan ping.
192.168.16.1. Nah, di sini ping tersebut RTO, yang artinya kita telah berhasil untuk memblok antara router dan klien. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba memblok situs YouTube. Kita tambah change-nya, kita biarkan forward. Protokolnya kita ganti menjadi TCP. Desktop portnya kita masukkan 80 dan 443. Di advance kita masukkan di dalam konten, yaitu youtube.com. Lalu actionnya, karena kita akan ngeblok, kita pilih drop. Oke. Untuk ngeceknya kita bisa masuk ke Google Chrome. Lalu kita cari youtube.com. Hasilnya akan muter seperti ini. Namun coba kita cari detik.com. Di sini masuk ke tampilan halaman detik.com-nya, sedangkan YouTube tidak masuk sama sekali. Tuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba menambahkan lagi filter rules-nya. Di sini saya akan coba blokir FTP dan Telnet. Di sini kita chain-nya forward. Protokolnya kita ganti menjadi TCP. Udah TCP. Desktop portnya 21 untuk FTP dan 23 untuk Telnet. Untuk actionnya kita ubah lagi menjadi drop, lalu kita apply dan oke. Cara ngeceknya, kita bisa masuk ke PC client lagi. Kita masuk ke CMD. Setelah itu kita coba masuk ke Telnet, ftp.dlptest.com. Di sini tertulis could not open connection to the host on port 21 connection failed. Berarti di sini kita telah berhasil memblok si FTP-nya. Selanjutnya, kita juga akan menambahkan lagi rules baru, yaitu untuk HTTP dan HTTPS. Seperti pada soal, izinkan klien hanya bisa port 80 dan port 443. Caranya yaitu kita masuk ke new firewall rules. Lalu di sini change-nya forward. Protokolnya TCP. Untuk desktop portnya 80 dan 443. Actionnya accept. Lalu udah gitu kita apply dan oke. Oke, untuk cara ceknya kita masuk ke CMD. Setelah itu kita masuk ke curl https google.com. Di sini kita telah masuk ke HTML, berarti kita telah berhasil menambahkan firewall tersebut. Setelah itu, yang terakhir kita akan membatasi akses Winbox ke router, yang mana hanya dari IP client saja yang boleh.
Caranya kita masuk ke IP, lalu kita masuk ke services. Di dalam inbox ini kita klik 2 kali, lalu available form-nya kita isi dengan IP 192.168.16.1. Setelah itu kita apply dan oke. Cara ceknya, kita bisa masuk ke dalam IP klien lagi, lalu kita ketik telnet 92.68.16.1, lalu kita masukin portnya 8291 sebagai port Winbox-nya, lalu kita enter. Nah, kita berhasil masuk. Kita coba lagi. Delapan dua sembilan satu. Kita telah berhasil masuk. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih karena telah menonton dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.